Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran mata kuliah bersama saya, Anidia Dewi Chandra Ningtyas dengan NIM 22802241049. Saya merupakan mahasiswi S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Yogyakarta. Kemudian dalam video ini saya akan menyampaikan video pembelajaran mata kuliah Media Pembelajaran Administrasi Perkantoran dalam mata pelajaran Humas dan Keprotokolan. Submateri saya berjudul Pengantar Hubungan Masyarakat dan Keprotokolan yang diampu oleh dosen Bapak Dr. Sutirman, SPD MPD, dan Bapak Wahyu Hidayat, SPD MPD. Baik, kita mulai memasuki pembahasan. Yang pertama di sini konsep humas dan keprotokolan. Konsepnya bisa kita lihat dari definisinya sendiri. Humas atau Public Relations atau PR adalah seni berkomunikasi dengan publik untuk mencapai tujuan tertentu. Contohnya yakni seperti membangun reputasi, kemudian mengatasi persepsi negatif, dan membangun dukungan dari pihak lain. Lalu selanjutnya keprotokolan didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan atau urutan kegiatan yang meliputi aturan dan tata cara yang digunakan dalam berbagai situasi. Contohnya di sini seperti dalam hubungan dengan pemangku kepentingan, seperti media, masyarakat, pemerintah, dan organisasi lainnya. Nah, di sini ada prinsip-prinsip humas. Yang pertama ada transparansi. Transparansi di sini berarti menyampaikan informasi dengan jujur dan secara terbuka kepada publik dan pemangku kepentingan. Kemudian responsif, yakni menanggapi pertanyaan, masukan, atau keluhan dari publik dan pemangku kepentingan dengan cepat dan tepat. Lalu selanjutnya keterlibatan, yakni melibatkan publik dan pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan program. Selanjutnya, konsistensi. Di sini menjaga konsistensi dalam komunikasi organisasi untuk membangun citra dan reputasi yang kuat. Selanjutnya, di sini ada prinsip-prinsip keprotokolan. Yang pertama ada tata tempat. Tata tempat berarti pengaturan tempat bagi pejabat negara, pejabat pemerintahan, perwakilan negara asing, dan atau organisasi internasional, serta tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi. Selanjutnya ada tata upacara. Tata upacara yakni aturan-aturan untuk melaksanakan serangkaian upacara dalam acara kenegaraan atau acara resmi. Selanjutnya ada tata penghormatan. Tata penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi pejabat negara, pejabat pemerintahan, perwakilan negara asing, dan atau organisasi internasional, dan juga tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi. Kemudian selanjutnya transparansi. Transparansi berarti keterbukaan dalam menyampaikan suatu proses kegiatan. Dalam konteks yang lebih luas di sini, transparansi dapat didefinisikan sebagai keterbukaan dalam informasi dan proses pengambilan keputusan. Selanjutnya ada keseimbangan, kesesuaian, dan keselarasan. Berarti bahwa berbagai bidang yang ada dalam keprotokolan di sini saling mendukung dan bekerja sama dengan baik sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku di masyarakat dengan catatan tidak menimbulkan kontradiksi. Kemudian timbal balik, di sini berarti dua hal atau lebih yang memiliki hubungan saling memberi dan menerima yang erat dan juga saling mempengaruhi satu sama lain. Selanjutnya yakni komunikasi dan koordinasi. Komunikasi adalah proses penyampaian suatu informasi dan ide dari satu pihak kepada pihak lain, baik secara lisan, tertulis, visual, maupun nonverbal. Kemudian koordinasi sendiri adalah proses penyatuan tindakan, usaha, dan juga kegiatan dari berbagai pihak untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Selanjutnya, yakni peran humas dalam suatu organisasi atau lembaga. Yang pertama sebagai komunikator. Yakni komunikator, humas berperan untuk menyampaikan satu pesan dari satu pihak kepada pihak yang lain. Kemudian yang kedua, relationship. Di sini berarti humas memiliki peran untuk membangun suatu hubungan yang baik dengan pihak lain. Kemudian tiga, sebagai backup management. Di sini humas memiliki peran sebagai cadangan untuk mengelola manajemen dalam organisasi. Lalu yang keempat, sebagai good image maker, berarti humas memiliki peran untuk menjaga image atau citra perusahaan agar tetap terjaga dengan baik.
Di sini juga dijelaskan humas adalah penghubung antara instansi dengan publik. Jadi terbentuknya image positif suatu instansi adalah tujuan dari pelaksanaan humas itu sendiri. Sehingga apabila instansi melakukan suatu peran dan belum berhasil, maka humas dianggap belum melaksanakan perannya dengan baik. Nah, selanjutnya ada keahlian ideal humas yang harus dimiliki. Di sini berdasarkan studi The Excellence in Public Relations Management yang dilakukan oleh IABC. Ada 4 ruang lingkup. Yang pertama, pengetahuan atas manajemen strategis dan operasional. Ada 4 poin di sini, yakni strategi memecahkan masalah, kemudian respon atas isu, tujuan departemen, dan mempersiapkan anggota. Ruang lingkup yang kedua yakni terkait dengan pengetahuan riset. Ada 4 poin juga yakni identifikasi lingkungan, menentukan reaksi publik atas organisasi, riset untuk publik tertentu, dan melakukan riset evaluasi. Ruang lingkup yang ketiga yakni terkait dengan pengetahuan organisasi. Ada negosiasi, kemudian membantu manajemen memahami opini publik, lalu menggunakan teori resolusi konflik dengan publik. Ruang lingkup yang keempat, yakni terkait dengan pengetahuan persuasi. Di sini ruang lingkupnya mencakup mempersuasi publik bahwa organisasi yang diwakili adalah benar, kemudian teori sikap dalam kampanye, lalu meminta publik untuk berperilaku sesuai seperti yang organisasi inginkan. Nah, kontribusi humas dalam membangun citra dan reputasi yang baik di sini dipaparkan oleh Katz dalam Sumirat dan Ardianto pada tahun 2004. Bahwa citra adalah cara bagaimana pihak lain memandang sebuah perusahaan, seseorang, suatu komite, atau suatu aktivitas. Berbagai citra tentang perusahaan bisa datang dari pelanggan perusahaan, pelanggan potensial, banker, staf perusahaan, pesaing, distributor, pemasok, asosiasi, dan gerakan pelanggan di sektor yang mempunyai pandangan terhadap perusahaan. Di sini juga dijabarkan dalam poin-poin kontribusi humas dalam membangun citra dan reputasi yang baik. Yang pertama ada menginformasikan publik tentang perusahaan melalui komunikasi yang transparan dan tepat. Kemudian yang kedua, mengatasi permasalahan di lapangan, melayani pelanggan, serta memperhatikan keluhan pelanggan. Yang ketiga, menerima masukan dan saran dari publik yang dapat digunakan untuk memperbaiki citra perusahaan. Empat, memperhatikan hubungan baik antara komponen perusahaan yang bertujuan untuk menumbuhkan motivasi dan juga partisipasi publik. Dan yang kelima, membangun goodwill atau kemauan baik publik untuk mencapai suatu tujuan tertentu, baik itu dalam hal kebijakan, kegiatan produksi, barang, ataupun pelayanan jasa. Lalu yang keenam, memperhatikan kepercayaan publik terhadap perusahaan. Nah, baik dari materi yang disampaikan, barangkali dari teman-teman yang sudah menyaksikan ada masukan, saran, atau pendapat, bisa disampaikan di kolom komentar. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.